Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, selamat pagi, selamat bergabung di dalam Sekar, program Saat Teduh kita bersama. Sebelum kita memulai, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, di tengah-tengah pandemi ini, kami masih boleh bangun sekali lagi. Boleh menghirup udara segar yang baru sekali lagi. Kami percaya hidup kami ini adalah anugerah karena Tuhan yang memberikannya bagi kami. Dan kalau kami boleh bersama-sama bersaat teduh, ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami mengenal Engkau dan kebenaran lebih dalam lagi. Tuhan, kami memohon pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, tema perenungan kita pada pagi hari ini sekali lagi bertemakan relasi yang penuh kasih dan terambil kembali daripada Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 sampai 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 berbunyi demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Betul, saudara-saudara sekalian, semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, jikalau kita saling mengasihi. Dan sesuai dengan konteks daripada ayat ini, Yesus mengatakannya kepada sesama murid-murid Tuhan Yesus. Hanya di dalam lingkaran murid-murid Tuhan Yesus, kita bisa menunjukkan kasih yang saling, dan kasih tersebut sangat nyata dan tulus. Di dalam gereja ada yang namanya jemaat, dan definisi sederhana daripada jemaat adalah seseorang yang beranggotakan di dalam gereja tertentu. Ketika kita mendengar istilah jemaat, maka yang kita pikirkan adalah itu adalah seseorang di dalam gereja tertentu yang perlu digembalakan, yang perlu diperhatikan, yang perlu diurus. Tetapi di dalam gereja tidak hanya ada yang namanya jemaat. Di dalam gereja ada yang namanya juga murid Yesus. Nah, apa bedanya jemaat dan murid Yesus? Kalau kita mengerti istilah murid, maka kita akan mengingat dulu kita waktu masih muda kita pernah sekolah. Atau mungkin kita melihat anak-anak kita, mereka sekolah. Apa yang unik dari seorang murid? Seorang murid harus berusaha. Seorang murid harus berjuang. Seorang murid harus berkomitmen untuk belajar sehingga bisa lulus mencapai peringkat tertentu. Itu di dalam hal akademis. Tetapi begitu juga menjadi seorang murid daripada Tuhan Yesus. Ada kemiripannya. Jadi seorang murid Tuhan Yesus berarti kita dipanggil untuk berkomitmen, belajar, meneladani, mengerjakan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan juga dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Di dalam dunia sendiri, Tuhan Yesus memberikan dua prinsip yang Dia ajarkan dan Dia kerjakan, yaitu prinsip mengerjakan kebenaran dan mengerjakan kasih. Di dalam ayat ini, secara khusus Yesus memanggil kita untuk mengerjakan prinsip kasih. Nah, saudara-saudara sekalian, hanya murid-murid Tuhan Yesuslah yang bisa secara genuine ataupun asli menunjukkan kasih satu dengan yang lain. Di dalam gereja ada banyak jemaat Tuhan. Dan banyak jemaat Tuhan yang baik-baik, saudara-saudara. Tetapi firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya orang-orang Kristen yang ada di dalam gereja bisa menunjukkan kasih yang genuine, yang nyata, yang asli, itu adalah hanya murid-murid Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat secara permukaan kelihatannya bisa berbuat baik, kelihatannya bisa peduli dan saling mengasihi. Tetapi pada akhirnya ketika ada pembuktian, maka yang
ditemukan bisa benar-benar saling mengasihi secara genuin dan nyata hanyalah murid-murid Tuhan Yesus. Kenapa bisa demikian? Bukan karena murid-murid Tuhan Yesus itu hebat, saudara-saudara, bukan. Tetapi ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa murid-murid Tuhan Yesus memiliki dua hal. Dan dua hal ini saling terkait dan yang menjadi sumber kemampuan daripada murid-murid untuk bisa saling mengasihi. Yang pertama, saudara, murid-murid adalah seseorang yang telah mengalami kasih Tuhan Yesus secara pribadi di dalam hidupnya. Oleh karena itu, maka yang kedua, dia memiliki relasi yang penuh kasih dengan gurunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dan oleh karena itu, dia memiliki kekuatan untuk saling mengasihi sesama murid Tuhan. Jadi kekuatan seorang murid untuk bisa mengasihi secara nyata dan asli berakar daripada Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi dia di dalam Yesus Kristus. Dan dia sudah merasakan hal tersebut. Maka ketika ada hal-hal yang baik, mereka bisa saling mengasihi. Ada hal-hal yang buruk, mereka bisa saling mengasihi. Ada kondisi yang baik, mereka bisa dengan mudah saling mengasihi. Di dalam kondisi yang sulit, mereka juga akan tetap bersatu dan saling mengasihi. Saudara-saudara sekalian, di dalam masa pandemi ini adalah sebuah kesempatan yang nyata, yang baik yang diberikan oleh Tuhan bagi kita untuk menguji siapakah kita di hadapan Dia. Apakah kita hanya jemaat saja atau kita adalah murid-murid Kristus. Di tengah-tengah masa yang sulit seperti demikian, Tuhan memurnikan kita dan menguji hati kita sehingga kita menyadari siapa diri kita di hadapan Dia. Kita hanya pengikut seperti jemaat atau kita benar-benar adalah murid Yesus yang memiliki relasi yang penuh kasih dengan Dia. Dan kita sanggup mengasihi sesama kita, sesama murid-murid Tuhan Yesus. Biarlah kiranya dalam masa pandemi ini kita tidak terus-menerus mengasihani diri kita sendiri, tetapi kita terpanggil untuk memakai kesempatan yang sulit ini untuk memeriksa diri kita dan bergumul di hadapan Tuhan, meminta kepada Dia agar kita bisa menjadi murid Tuhan Yesus yang otentik, yang mengalami kasih-Nya, memiliki relasi yang penuh kasih dengannya, dan kemudian kita bisa mengasihi sesama murid Tuhan. Biarlah kiranya perenungan pagi hari ini membukakan mata kita dan meneguhkan iman kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami boleh menjadi orang-orang yang telah mengalami kasih Tuhan Yesus, sehingga kami sanggup mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan biarlah kiranya kami sebagai murid Tuhan bisa belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya, sehingga dunia mengenal kami sebagai murid-murid-Mu, dan kemudian dunia juga mengenal Engkau, dan akhirnya juga turut percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat perenungan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian kita berdoa untuk beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, mari kita berdoa untuk peneguhan majelis baru di periode yang baru ini. Biarlah kiranya Tuhan menolong mereka untuk bisa melayani gereja Tuhan secara maksimal dan berkenan di hadapan Tuhan di dalam masa-masa pandemi yang tidak mudah ini.
Yang kedua, mari kita berdoa agar Tuhan memberikan kepada kita hati yang penuh kasih dan kepedulian di dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah kiranya kita saling mendukung satu dengan yang lainnya, dengan daya kita, dengan doa kita, bahkan dengan dana kita terhadap anggota jemaat yang membutuhkan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersaat teduh dan bahkan boleh menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Kiranya Tuhan dengarkan dan Tuhan genapi sesuai dengan waktu dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.